Kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, Elia ketakutan. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Kan banyak yang menolak anaknya, walaupun anaknya udah kaya raya nih, mau pindah agama, tetap aja dilarang karena orang tua gitu. Iya. Kenapa kira-kira? Kalau pengalaman pribadiku, gara-gara orang Muslim tadi. Jadi tayang atau enggak Kak Dondi? Kalau hak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tetap balik Aku ragu-ragu jujur. Tetap balik ke Dr. Richard. Kalau aku nggak tayangin menurut Kak Dondi bagaimana? Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kak Dondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwah yang ada dimanapun ya, teman-teman Rifa Official, khusus konten reaction apapun yang berseliweran yang berkaitan dengan agama ataupun lintas agama, pasti kita akan reaction. Karena itu adalah kewajiban kita untuk memberikan pendapat, memberikan opini yang berimbang daripada omongan-omongan Polycardus yang didengarkan. Lebih baik apa yang kita analisa, apa yang kita sampaikan itu yang didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kali ini alhamdulillahirabbil ya, saya mendengarkan angin segar bahwasanya konten Dr. Richard dengan Pak Donditan itu insya Allah telah diupload, walaupun bukan yang pertama ya, tapi ini sesi kedua diupload oleh Dr. Richard Lee. Nah, ada hal menarik yang ingin kita bahas. Ada beberapa. Ya, mungkin pertegas dulu. Ini video kemarin ya, teman-teman kalau lihat. Ini adalah video kemarin. Ya, bukan video pertama, karena video pertama pakaiannya bukan seperti itu. Kalian bisa cek ya, video yang pertama kan kita ada kasih cuplikannya. Dan Dr. Richard Lee juga bilang kok. Dr. Richard Lee bilang kok, ini gimana kok, ditayangin atau enggak. Mohon maaf kemarin aku bikin ricuh ya kan gitu. Dan ini memang sudah ketahui kok kalau Dr. Richard Lee itu dia, tapi ada sesuatu yang aku baca dari penyampaian Dr. Richard Lee Jo. Mungkin tayangkan dulu, silakan diputarkan videonya. Donditan. Oh, keren. Ketemu yang kedua kali. Alhamdulillah. Sorry ya, aku sudah buat gaduh. Sudah buat rusuh. Gaduh. Aduh, aku minta maaf banget, aku nggak enak banget. Gimana? Sudah dengar video voice note aku? VN? Yeah. Udah dibahas semalam? Sudah dibahas. Kayak gimana kok? Marahin aku. Kalau kenapa mesti marahin? Tegur aku. Gini, saya banyak netizen cuma nanya gini doang ke dokter ya. Kenapa pada waktu podcast pertama dengan Elia, itu kan berdua. Kenapa pada waktu undang saya, harus mau ada dia lagi gitu? Aku jawab gini ya. Konsep awalnya memang aku bawa memang berdua sebenarnya. Jadi aku sudah nonton konten Ko Dondi juga. Jadi kan yang ngundang ini kan adalah timku, benar ya? Yang hubungin Ko Dondi adalah timku. Aku tuh nggak pernah, jarang banget kontak langsung ke narasumber sebenarnya. Jadi timku kontak Ko Dondi, timku kontak ke Elia sebenarnya. Dan aku nggak tahu apa yang dibicarakan timku. Tapi kan ternyata timku ngatur Ko Dondi itu datang, terus berusaha membujuk si Elia. Karena kayak belum tentu Elianya mau, jadi nggak di ngomongin dulu dengan Ko Dondi. Dan sebenarnya dapat pengganti Elia itu juga H-1, baru itu ditolak oleh Elia. Setelah Elia nolak, baru dia yang ngajuin atau gimana? Kita bilang kita mau ada gantinya, boleh nggak? Kalau nggak ada gantinya nggak apa-apa kayak gitu punya. Tapi kalau ada gantinya lebih baik. Jadi dikasih itu benar-benar detik akhir. Jam, kalau menurut stafku tuh jam 4 sore, H-1 jam 4 sore. Jadi makanya dia pergi itu kan benar-benar pagi-pagi subuh dan ketemunya pagi kayak gitu punya. Nah, itulah ceritanya. Dan aku tuh juga aku nggak pernah kontak Ko Dondi pribadi kan? Nggak pernah. Aku juga nggak kontak Elia secara pribadi sebenarnya. Jadi kayak ya timku yang kontak. Makanya aku sangat kecewa sih bahwa chat pribadi seperti itu punya disebar. Tapi nggak apa-apa, itu memang salahku sih. Kalau menurutku itu juga ada porsi kesalahanku. Aku terlalu, jadi pelajaran juga sih untuk aku sih.
kayak aku terlalu menggebu-gebu, aku terlalu bersemangat gitu ya untuk ngerayu dia, untuk dia mau dateng gitu kan. Ya salah aku deh. Marahin aku deh makanya. Makanya gini, semalam kan kita bahas ya. Saya ngeliat gini, kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, kan kita ngerayu ya. Aku tahu dia ketakutan. Nah ini kan dibahas. Elia ketakutan. Ketakutannya apa? Aku berusaha netral ya. Aku nggak mau bela sana bela sini. Ya. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam, kata dia. Ya, dia ada ancaman ke dia, ada apa ya bully yang luar biasa ke dia. Maka aku berusaha meyakinkan dia. Tapi Elia, bullynya bukan karena podcast pertama kan? Karena podcast pertama. Menurut dia, ya kalau menurutku podcast pertama itu clear sih, kan itu kan pendapat dia kan. Tapi memang kan dia ada buat beberapa statement di TikTok dia untuk selanjutnya. Dan itu kan aku nggak ikut campur ya. Iya betul. Netizen menyerang dia, ada mungkin yang mengancam dia, dia ketakutan. Makanya di situ muncullah kalimat, aku akan jagain, ku bilang. Maksudnya jagain itu waktu berdebat, waktu berdiskusi ke aku aja, gitu punya nggak. Yaudah kalian berantem deh kayak gitu punya. Itu maksudnya sih. Maksudnya itu ya aku akan menjaga alurnya. Dan aku kan ada ngomong misionaris sana. Bukan artinya podcastku misionaris. Aku jauh banget dari kata-kata agama sih. Aku sendiri kan orangnya bukan orang yang agamais lah aku bilang kayak gitu ya. Jadi maksudku itu adalah misionaris itu kamu kan misionaris nih. Oke. Aku tuh kasih semangat. Kan gini Kodondi, kalau Kodondi kan hobi dakwah nih. Kalau Kodondi hobi dakwah kan aku bilang sini, Kodondi datang ya tempat aku ya, sekalian kita dakwah online. Pasti seneng kan kayak gitu punya kan. Nah, dia kan juga kan misionaris sama dengan dakwah sih sebenarnya. Bedanya kalau misionaris itu lebih ke Injil, kalau dakwah kan Al-Qur'an gitu kan. Maksudnya ya udah kamu kan punya misionaris kan, ya udah inilah tempatnya, semangatin gitu. Nah itu yang dimaksud sama Dr. Richard kan. Iya. Cuman mungkin yang nonton mikir, oh ini sama-sama misionaris nih gitu. Jauh banget lah. Tahu Bible aja enggak ya? Apal juga kagak. Ya mudah-mudahan udah inilah reda lah ya. Aku nggak jadi masalah sih. Kalau dilihat dari porsinya kan memang aku ada salah. Mungkin kan itu juga teguran Tuhan kepada aku juga kan. Kadang-kadang kan kita itu kan nggak bisa ada di atas terus ya. Apalagi kan banyak pujian ke aku juga. Podcastku bagus, ada isi. Pujian datang satu demi satu. Kadang aku senang juga sih. Hujatan, kesalahan ini tuh membuat aku tuh jadi manusia lagi, nginjek bumi lagi, belajar. Sempet melayang gitu ya? Sempet kayak seneng ya. Sempet kayak bangga ya. Bangga dong. Kalau ditanya demi viewers, siapa yang nggak buat video pengen ditonton? Aku rasa bukan cuma aku sih, dan itu tuh normal sih kayak Om Ded juga sama, Densu juga sama, semua. Kodondi juga pasti seneng kan kalau bisa buat video ditonton kan. Ya tapi memang kan, kita maunya bikin video untuk ditonton gitu. Tapi kan paling penting kan bukan cuma ditonton, tapi juga ada value-nya kan. Ya kan, dan makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa deh, aku salah ya aku terima. Ya salah enggaknya tergantung penilaian beda orang beda. Kalau menurut Kodondi? Menurut gue cuma salah ini doang, salah penempatan kata-kata doang. Kata-kata misionaris itu kalau lebih ditegasin, kan kamu misionaris. Nah itu baru benar. Oke. Kan ini apa saatnya lu buat mewartakan Injil. Nah itu benar. Oke, kata itu hilang, jadi dimaknakan bisa ambigu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku terima semua hujatan kalian. Kalian semua yang nonton ini ya, hujat saya di kolom komentar. Hujat sepuas-puasnya kalian ya. Nggak apa-apa. Itu buat aku belajar dan buat aku koreksi diri. Tapi aku seneng loh Kodondi. Aku kan nonton video Kodondi kan. Adem banget. Oh iya keren. Nonton kemarin aku nonton. Terus? Aku jadi berusaha kenal lebih dekat dengan Kodondi kan. Dan Kodondi tau gak, begitu kejadian itu, VN itu, kan pagi-pagi itu 6:30 aku nonton ya. Tau gak siapa yang pertama kali ngasih aku, telepon aku? Siapa? Tadi? Ustadz Felix Show. Oh Ustadz Felix Show. Keren. Orang yang pertama kali percaya dengan aku, Ustadz Felix Show. Saya terima VN itu tengah malam. Ada yang kirim by email. Saya belum tahu ada apa-apa nih ya. Begitu saya dengerin,
Ini kayaknya cuma triknya Dokter Richard doang nih buat narik Elia nih. Cuman memang terus terang kan saya waktu datang ke podcast yang itu kemarin kan saya nggak tahu kalau Elia mau didatangkan. Saya nggak tahu sama sekali kan gitu. Tapi waktu saya dengar VN itu, ini sih cuma trik menurut saya gitu ya. Ya karena memang juga kita di Islam itu memang diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada siapa-siapa sebelum ada benar-benar klarifikasi gitu. Setiap orang bisa silap lidah. Setiap orang. Siapa aja bisa kan? Saya juga bisa, Dokter Richard juga bisa. Nah, tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan kita gitu aja. Ya nggak apa-apa, aku juga belajar. Iya, santai aja. Setelah aku Ustadz Felix Show kan, aku bilang, oh iya aku jujur, aku salah aku sih, aku bilang aku terlalu menggebu-gebu, kok aku bilang kan, ya nggak apa-apa dia bilang kan, sebenarnya juga dia pokoknya dia kasih aku semangat deh, dia bilang sabar ya, dia bilang oke. Aku jujur ya, aku mau chat Ustadz Dery. Mau pagi-pagi itu. Mau curhat ya. Tapi aku tahan jariku. Kenapa? Aku takut kayak minta tolong, kayak sowan gitu loh. Kayak mencari menggala bantuan kayak gitu kan. 2 jam kemudian Ustadz Dery telepon aku. Oh jadi bukan Dokter Richard yang ngomongin Ustadz Dery? Dua-duanya. Ustadz Dery telepon aku, terus dia bilang apa? Dokter Richard katanya kan, aku pengen dengar. Aku jelasin kan, oh iya, katanya, mereka nggak kenal kau katanya. Tau nggak, aku tuh, sumpah aku terharu banget Kodondi. Nonton video Kodondi juga, dan aku ada beberapa ustadz lain yang aku nggak sebut namanya lah ya. Aku terharu banget. Mereka percaya dengan aku, mereka sayang banget dengan aku. Betul. Justru kita itu memang diajarin untuk berhusnuzon. Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada orang gitu. Karena kalau kita suudzon itu salah, balik ke kita. Makanya aku seneng ketika aku dihujat. Kan gudang pahala. Oh, udah belajar nih kayaknya. Udah belajar kan. Tapi untuk kalian semua ya, aku pengen kita kasih edukasi ya. Kita kasih edukasi ya Kodon dia. Orang kan bilang ya aku main munafik, main 2 kaki, itu kata mereka lah ya. Kan mereka nggak tahu apa dalam hatiku. Kita anggap saja iya. Kita anggap aja iya. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih. Aku memang benar-benar mau belajar, dengan aku bohong mau belajar. Oke, ya kan kita ngomong kan. Tapi yang nonton aku di sini, banyak nggak dapat manfaat? Ada manfaat lah. Kita jujur ya. Jujur aja. Aku bawa Ustadz Felix Show, aku bawa Ustadz Dennis Lim, aku bawa Ustadz Salim, aku bawa banyak hal. Dapat pelajaran nggak? Dapat. Banyak nggak orang yang dari nggak percaya dengan Islam menjadi percaya dengan Islam? Bener. Artinya ada. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Bener kan? Bener. Justru banyak manfaat kan? Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Ada juga. Berapa banyak? Ada beberapa lah. Banyak. Bahkan ada yang dari Sumatera Utara. Langsung terbang ke Jakarta, naik bus 3 jam, nunggu saya 2 jam, syahadat, balik lagi. Gara-gara dokter videonya dokter. Artinya kayak gini, artinya video kan secara nggak langsung kan bisa memberikan efek yang positif kan. Itu dulu yang harus kita akui bersama kayak gitu. Artinya terlepas dari aku berpura-pura atau memang aku mau belajar, kan cuma diriku dan beberapa orang terdekatku yang tahu. Tapi di luar sana banyak yang mau belajar. Pertanyaanku dengan Kodondi kayak gini kok. Menurut Kodondi, kalau misalnya aku benar mau belajar nih, setelah kejadian ini kan hujatan banyak banget tuh. Kodondi lihat nggak di kolom komen? Hujatannya itu lebih serem daripada VN-ku. Iya, biasa kalau netizen memang begitu. Sereman hujatannya daripada VN-ku kasar ngomongnya kayak gitu punya. Karena gini, kita tidak tahu siapa yang nulis di kolom komentar itu siapa. Bisa benar-benar mereka benar-benar muslim, bisa juga yang bukan muslim, provokator. Bisa juga provokator, kita nggak tahu. Iya. Ya. Tapi saya yakin kalau orang yang benar-benar muslim tahu agamanya, tidak akan menghujat orang. Menurut Kodondi yang nonton itu, kalau ngelihat kolom komentar seperti itu, mereka mau lanjut belajar atau jadi takut untuk belajar Kodondi? Gini ya, kan tadi saya bilang, di Islam itu kita diajarin untuk berhusnuzon, berprasangka baik. Jadi kalau ada suatu kejadian, contohnya kemarin yang VN itu, ya kita jangan buru-buru menghakimi atau menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Saya juga begitu, mencoba ngelihat netral gitu. Ini ada apa sih? Nilainya apa sih? Tujuannya apa sih? Motivasinya apa sih? Gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa mikir sampai ke situ, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain pikirkan gitu.
Cuman memang mungkin kan kadang banyak netizen juga berpikir agak pendek gitu. Karena apa pendeknya? Karena tidak tahu ada apa di belakangnya gitu. Nah orang-orang yang tahu seperti mungkin Ustadz Eri Sulaiman, Ustadz Felix, mereka yang sudah tahu latar belakangnya, pasti kan berpikiran lain gitu. Saya aja yang nggak tahu persis seperti yang Ustadz Eri tahu, saya bisa berpikir ini sepertinya cuma trik untuk mengajak orang datang gitu lah. Cuman memang mungkin, makanya kan saya bilang di video saya semalam, ini kayaknya cuma Dokter Richard ini nggak familiar gitu dengan istilah-istilah terminologi apa misionaris, pewarta Injil. Kalau paham betul, pasti Dokter Richard akan bilang, Elia, kamu kan misionaris. Ya memang dia yang misionaris, gue bukan. Iya, maksudnya kalimatnya susunannya tuh tidak memperlet disingkat-singkat ya, gitu. Membuat jadi ambigu. Itu aja, tapi sebenarnya kalau menurut saya sudah, yang penting kita sekarang kalau memang niat mau belajar, ya sudah tetap belajar. Biarkan penonton mau ngomong apa, yang penting kita kembali ke niat kita gitu. Kalau ke aku jujur aku nggak apa-apa, malah kan aku ngomong hujat aku. Ada sedih nggak ada. Kenapa aku bilang ada sedih? Karena kan kayak kita membuat banyak video. Kalian silakan nonton video aku. Kalau menurut kalian video aku itu tidak bermanfaat, silakan komentar. Tapi cuma gara-gara satu VN yang nggak sampai 30 detik, kalian menyimpulkan siapa aku. Sedangkan aku buat video berjam-jam, bervideo-video, itu dipatahkan dalam 30 detik VN tersebut. Kalian coba menggambarkan siapa Richard Lee itu. Itulah manusia. It's okay, nggak apa-apa. Hujat aku belajar. Ya kalau misalnya kalian itu salah juga kan itu jadi pahala untuk aku. Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kodondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Kalian belajarlah dengan guru yang tepat. Mohon maaf ya. Sekali lagi ya, Islam tidak digambarkan seperti orang-orang yang tulis di kolom komentar. Aku minta maaf banget. Tapi itu adalah kenyataan. Belajarlah dari orang-orang yang tepat. Oke, itu dia videonya teman-teman ya. Ada beberapa poin yang ingin saya kasih sedikit tanggapan ya. Dan teman-teman tahu sendiri kan kalau saya adalah si paling positif dan dia adalah si paling negatif dalam memberikan komentar. Oke. Pertama saya lihat ada rasa bersalah dari Dr. Richard Lee, di mana dia merasa tidak nyaman ketika dia berulang berkali-kali mengatakan marah-marah sama aku. Bahkan judul podcastnya kalau teman-teman lihat, gara-gara Elia, Kodondi marah sama Dr. Richard ya. Jadi seolah tuh kayak, ngerti gak sih teman-teman? Ini dia menghargai banget sama Sir Donditan. Dia betul-betul menghargai sekali dan mungkin kalau kita lihatnya ya, aku tadi udah sempat nonton ya. Gara-gara Elia, Kodonditan marahi Richard Lee, dikasih pertanyaan. Di sini tuh terlihat tuh kayak, mohon maaf ya, aku bilang tuh kayak Elia tuh kayak betul-betul kayak gimana ya, kayak mohon maaf ya, kayak izin mohon maaf aku bukan ngerendahin ya. Kelihatan banget gitu kalau Dr. Richard tuh nampak sekali tuh respect banget dengan Kodonditan, Masya Allah. Inilah memang bedanya ya ketika Elia tampil di podcastnya Dr. Richard, dia jadi meme nasional. Dia dijadikan bahan ejekan. Tapi kalau Pak Donditan itu justru membuat emosi Polycardus bukan menjadi meme nasional, tapi menjadi membuat Polycardus tukang hujat, para peneliti tidak sepakat, seperti Esra Soru yang mengatakan bahwa dia membantah asumsi ya biasa ya kalau dalam ranah apologet ya. Tidak ada yang menjadikan itu meme nasional. Tapi kalau si itu namanya siapa, Elia, dijadikan meme nasional. Jadi ini memang menyakitkan kalau kita lihat ya dari gesturnya Dr. Richard Lee. Minta maaf aku Koya, aku jadi nggak enak sama Kodondi gitu. Masya Allah ya. Nah ini juga yang saya bilang ya, bersyukur atas hadirnya Elia ke publik. Bahkan tadi di podcast itu teman-teman kalau lihat ya, bersyukur atas adanya Elia gitu. Untung ada Elia. Kenapa? Ketika Elia dilihat orang, ada yang minta disahadatin sama Kodonditan. Itu betul-betul bermanfaat juga Elia gitu hadir gitu. Jadi terkadang kita bisa mengambil hikmah yang baik dari apa yang buruk yang kita lihat. Dan kita nggak perlu emosional berlebihan teman-teman ya. Dan aku juga nggak sepakat kalau kalian tuh menghina Dr. Lee juga berlebihan. Kita nggak tahu Dr. Richard ini akan menjadi mu'alaf atau tidak. Tapi menariknya adalah apa? Respectnya kepada Pak Dondi ini yang aku salut ya. Itu yang poin penting yang aku lihat. Betapa bermartabat sekali
tokoh-tokoh Islam yang diundang. Bahkan Masya Allah aku dapat info bahwa katanya Pak Donitan dilirik oleh beberapa konten kreator ya. Mudah-mudahan sampai ke Deddy Corbuzier ya. Besok hari untung, besok hari untung. Masya Allah besok hari untung dan besoknya lagi mungkin ada beberapa orang ya. Bokir ya, dan mudah-mudahan Boris Bokir ya, mudah-mudahan Deddy Corbuzier mengundang juga Pak Donitan kalau sudah sampai di sana ya, mudah-mudahan menjadi seperti Ko Felix ya. Pak Donitan layak kok karena beliau memiliki ilmu dan beliau struggle sekali. Saya tahu benar beliau ini adalah orang yang tulus kalau dalam apa namanya ya, menyiarkan Islam, karena beliau itu banyak sekali memberikan nasihat kepada saya pribadi. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu, debat boleh saja tapi nggak boleh begitu dan begini. Masya Allah beliau adalah seperti yang disampaikan waktu kita bersama dengan Bang Zuma kemarin. Beliau adalah sisi yang mengedukasi, kalau Bang Zuma sisi keras yang menghadapi penghujat Polikarpus. Memang kita berada di lini yang berbeda atau kita ada di konsep yang berbeda, tetapi sama saja tujuan kita itu sama-sama ingin mensiarkan agama Islam yang adalah rahmatan lil alamin dan membantah segala syubhat dan tuduhan dari orang-orang yang membenci Islam. Masya Allah luar biasa sekali ya. Tidak disangka dengan kehadiran Elia, Pak Donitan akhirnya dipanggil oleh beberapa konten kreator yang cukup luar biasa. Nih Elia kalau lihat nanti Pak Donitan tampil di Bokir, si Boris Bokir, Masya Allah. Kalau perlu Elia juga diundang tempat si Boris itu. Jadi ini aja lah lawak-lawakan gitu. Gila kau, masa jadi salah dia di situ dijadikan ya, sarung tinju sama aku. Iya, soalnya dia udah terkenal loh, si paling sejarah loh, paling ahli sejarah. Ada apa-apa tanya sama Elia. Besok-besok jangan tanya Google, tanya Elia. Terus satu lagi ya, yang menariknya adalah aku tuh nggak tega sebenarnya dengan Elia Jul, tapi terkadang nyebelin juga dia. Masa VN-nya Dr. Richard dia sebarkan? Apalah, nggak amanah banget gitu kan, itu kan hal pribadi gitu. Dan dia tahu dong harusnya impact negatif kalau itu dilempar ke publik, orang akan menganggap jelek Dr. Richard. Kenapa dia nggak menyimpan saja gitu kan? Sengaja dia mungkin bahas dendam, dia lihat wah gue udah mati sendiri gara-gara Dr. Richard, bahas dendam lah. Dia bilang gini ya, gue nggak mau juga lah rusak sendiri gitu kan. Gue dijadi meme nasional, mudah-mudahan Dr. Richard juga dijadi meme nasional gitu maksudnya. Iya, biar bisa terbagi lah, konsentrasinya itu kan bisa terpecah dua. Padahal sama-sama Kristen. Oh iya, apa jangan-jangan videonya Dr. Richard dengan Pak Donitan kemarin yang satu lagi nggak ditampilkan karena ada Edwin si kayak pas Metatron sang penghujat? Iya, kasihan tuh Metatron jadi babak belur ya, sampai Metatron tuh terdiam, mukanya aja muka sedih kemarin. Masa tapi yang bocor video nih ya, sampai Dr. Richard juga kan kecewa ya. Dia pun mungkin baru pertama sekali kejadian seperti ini. Dari sekian banyak artis yang ataupun tokoh-tokoh yang dia undang, baru pertama sekali lah videonya atau VN-nya itu bisa bocor seperti ini. Jadi memang tampak kekecewaan, tapi ya namanya orang yang tapi ini juga positif, kali ya. Ya, orang yang berpikir positif kita juga ya udahlah gitu. Mau kita sesali juga udah terjadi, yang pertama, udah sesali. Terus yang kedua, ya udah gitu. Ya, cukup tahu aja, cukup tahu karakter dari si Elia. Bahkan Elia itu membatalkan H-1 ya. H-1 baru dia batalin. Oh, dibatalin. Jadi udah deal awalnya dia kedatangan dia kedua kali. Iya, udah deal, tapi tiba-tiba H-1 dia baru ngatain batal, dan sebagai untuk menutupi rasa malunya, dia kirimlah penggantinya, yaitu si Edwin kan. Dari Surabaya lo bayangin, bela-belain datang dari Surabaya. Pengen kali si Edwin naik podcastnya Dr. Richard Lee ya, dan sayangnya nggak dipublish. Apa gara-gara ada dia ya? Karena Pak Doni udah bilang kemarin bahwa memang ya beda ya, kelasnya beda. Metatron atau kayak pas itu kita punya beberapa video dia yang menghujat ya, maksudnya boleh dikatakan penghujat karena dia terafiliasi dengan kelompok FIC dan kelompoknya Aderion gitu. Dan dia bukan apologet yang maksudnya tuh kayak Pak Dondi gitu kan. Dia tuh menghadapi kita-kita gitu. Dia tuh banyak sekali narasi-narasinya yang liar juga terhadap baginda Rasulullah ketika dia mengatakan bahwa Islam itu mengambil ritual sholat dari ortodok. Kemudian juga banyak sebenarnya Metatron nggak layak sebenarnya kalau untuk hadir ke hadapan publik mewakili Kristen. Kenapa sih orang yang mewakili Kristen adalah penghujat gitu ya, seperti Elia yang adalah apologet sudah terbiasa dengan diksi-diksi kotor. Nanti kok diskusi sama aku. Kenapa bukan seperti, mohon maaf ya nih, kayak undang Bu Darni gitu kan. Ya kan? Bu Darni.
Atau misalkannya kan pendeta-pendeta kayak Henry Tan gitu ya kan. Kenapa nih Dokter Richard mungkin bingung juga dia. Siapalah kira-kira dari pihak Kristen yang memang layak diundang. Mungkin gitu kali ya Jul ya. Kalau di Islam tuh banyak gitu kan. Ada kita punya Pak Henry Tan, kita punya Bunda Etika, punya Profesor Manahim Ali gitu kan. Kita punya banyak orang. Tapi kita nggak, kalau dari Kristen itu siapa gitu. Burita Wahyu atau Pak Bambang Nursena sepertinya Julius yang akan mungkin sedikit loh. Tapi itu pun Pak Bambang Nursena kayaknya nggak mau deh. Ya kalau hal kayak gitu-gitu ya. Pak Bambang Nursena itu dia maunya kajian-kajian kayak Profesor Manahim Ali kayaknya Yul ya. Jadi bingung juga mungkin Dokter Richard ini siapa lah kira-kira di Kristen yang mewakili gitu kan. Hanya Elia lah kira-kira dan itu pun jadi meme nasional gitu. Tiba-tiba kayak pas Metatron yang digundang gitu, gila aja ya Allah. Tapi lucu juga, Metatron berani juga dia tampil sehingga wajahnya terpublish dengan jelas. Ini kalau besok kita angkat konten-konten waktu dia menghujat, kurasa bisa keringat dingin dia nih. Ada, kita simpan itu video-videonya. Nanti ya, aku cari ada beberapa waktu diskusi-diskusi kemarin tuh dia menghujat. Ini kalau kita siapkan video tersebut ya. Kan video tersebut ada tuh di banyak channel ya, di banyak channel yang menyiarkan secara live diskusi-diskusi yang kemarin-kemarin. Itu kalau kita angkat lagi ya, kita bahas khusus kenapa dia menghujat, itu bisa demam dia tuh. Besok bisa demam dia tuh. Iya. Betul. Ya, kalau aku berpikirnya ternyata apa yang kupikirkan zaman dulu tuh bener ya. Gini ya teman-teman, ini sedikit masukannya mungkin dari sisi aku, untuk Dokter Richard lah. Dokter Richard ini kan dia memang konten kreator, dia memang memanfaatkan segala peluang lah, namanya konten kreator. Yang paling penting itu kalau dalam mindsetnya konten kreator, ya views itu nomor 1. Dan semua lini itu kalau bisa itu diserap. Maksudnya kita tuh nggak melulu, kalau kayak entertain itu kan melulu hanya tentang orang-orang yang suka entertain, orang-orang beragama tuh nggak terlalu suka. Tapi Dokter Richard ini pinter banget loh. Debat lintas agama ini tuh bukan melulu hanya entertain loh. Bahkan Lucinta Luna kemarin kita udah tunjukin ya bahwa dia juga ikut berkomentar. Artinya ini akan memanggil semua manusia untuk melihat gitu. Dia pintar banget Dokter Richard Lee loh. Serius. Dia mendahului konten kreator lainnya sekelas Deddy Corbuzier untuk mengundang orang-orang yang lagi viral on TikTok gitu. Karena memang lintas agama ini udah jadi pembicaraan seluruh skala nasional, Jul. Di TikTok kamu lihat Jul, orang udah membicarakan lintas iman ini, debat-debatnya gimana, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Emang jadi polemik sih. Dan ini makanya persiapkan diri. Kita insya Allah bukan apa-apa ya. Banyak di antara kita mungkin akan dikomentari secara negatif ataupun positif. Tapi terserah kita dah. Kalau aku tuh udah terserah Allah aja lah. Kalau emang layak aku dinista di dunia ini ya itu hak Allah. Tapi aku berharap dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Tapi nggak mungkin juga kita kemaruk kan. Intinya gini, yang aku lihat adalah ini tanda-tanda atau ciri-ciri Nabi Isa akan turun Jul. Karena kita akan berdebat secara skala nasional dan internasional Jul. Kau tau nggak ada hadisnya Jul? Ketika Nabi Isa turun kita lagi sedang berdebat. Kau nggak tahu ya Jul ya? Jul. Pas kita lagi debat-debat sama ini kan Nabi Isa muncul. Ini tanda-tanda kiamat guys. Jadi persiapkan mental kalian, persiapkan diri kalian dengan ilmu. Mari kita sama-sama berdiskusi dengan cara baik, bil hikmah. Kenapa? Karena kita akan ini buat teman-teman yang gandrung jadi apologet ya. Kita akan ditatap oleh banyak orang. Orang akan mencari-cari kesalahan kita. Maka betul-betul, ini Bang Zuma juga ngomong sama aku kemarin. Hati-hati dalam berbicara. Diksi-diksi yang dikeluarkan tuh hati-hati sekali. Jangan sampai menjerat diri sendiri. Pada akhirnya apa? Menyesal nanti masuk penjara kayak si M. Kucluk. Sama si Rudi Simamora, sama si Gracia Pelu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi menurut lu gimana Jul? Kalau Dokter Richard ini sejujurnya kalau aku lihat tuh memang dia tertarik lihat Islam. Apalagi setelah Elia itu menjelaskan kekristenan dengan cara seperti itu ya. Seperti terlihat tendensius, bertentangan dengan ajaran kasih, bilangnya netral tapi ternyata tidak netral. Dia bilang itu adalah terverifikasi dengan sejarah. Ini orang-orang ateis kan bingung nih, apaan nih terverifikasi dengan sejarah? Universal truth kata dia kan, nggak mungkin itu diterima secara universal. Nah menurut lu gimana nih nasibnya Elia? Apakah Elia akan menjadi selebritis nanti kira-kira? Atau jangan-jangan menjadi pendeta. Gimana Jul? Silakan Jul. Jangan tidur Jul. Kerja. Oke ya, kalau kita bicara Elia, ya kita udah tahu lah kualitasnya dan ya biarkanlah para penonton yang menilai. Terus untuk Kayafas ya, aku cukup kasihan lihat Metatron tuh benar-benar jadi orang blow on dia kemarin. Teman-teman bisa lihat dari gestur, ya dari cara dia ngomong kan ketahuan.
Aku ada penggalan videonya yang waktu mereka ngobrol ya, mereka ngobrol-ngobrol santai. Cuman aku belum boleh putarin soalnya Bukan, sama dari aku sebelah aja, belum. jangan diputar-putar, maksudnya pribadi aja. Boleh nanti ya. Jadi kita lagi nunggu semua nih biar kita bisa expose ya, kita bisa expose semua. Ya kita mau Dan di reaction sini juga sih ya, Metatron. Nanti kita iya. kita sandingkan dengan video dia ketika dia blunder debat sama kita waktu di EPC dulu. Iya. Dia bilang gini loh, sholatnya ortodok itu lebih dulu daripada Islam. Nah, kita tanya Jul, aku tanya lah kalau nggak salah sama teman-temannya itu aku tanya, Tapi tunjukkan beda loh. sholat yang kalian lakukan itu yang diajarkan Yesus di mana gitu. Tapi beda banget loh. Dia di TikTok ya atau di YouTube itu gila, itu galaknya minta ampun kan. Sok-sok marah-marahin orang, ini kalian pengecut begini. Begitu ketemu ini jadi sakit ya. Jadi sakit loh. Sama Kodondi nggak berani loh. Sampai Kodondi nanya sama dia ya, dia nggak bisa jawab apa-apa loh. Istilahnya mungkin dia menghindari juga ya, karena dia juga mikir ini yang saya hadapi orang yang bawa data, sedangkan dia udah datangnya pagi-pagi sekali berangkat, masih kurang tidur, tiba-tiba ditanya-tanyain tentang ginian, ya mikir juga dia kan, salah jawab malu nanti, apalagi ini kan bakal ditonton banyak orang. Iya, banyak yang nonton nanti. Mending bilang nggak tahu. Iya, kenapa ya? Kasihan juga yang penita-penita senior ya. Luga udah capek kali pengen terkenal, nggak terkenal. Terkenal pun dia kemarin pernah masuk berita loh, dia menghujat mengatakan Nabi Muhammad ada di neraka. Tapi nggak ditangkap dia. Kan sama aku. Itu kan sama aku. Kalau dia kena tangkap aku jadi saksi lah. Janganlah. Terus kenapa Tante Uti? Yang malang Tante Uti ya Jul. Maksudnya itu dia udah capek dari dulu membela agama Kristen, sakit. Sekarang ada nggak ya orang Kristen yang bantuin dia ya? Kasian juga ya dia ya. Terus Rudy Yohana juga. Pasti ada lah yang kasih dia. Iya, malah Elia yang apologet baru datang terkenal ngalahin si Rudy Yohana, Tante Uti, Torosaki, nggak ada apa-apanya ya. Capek-capek mereka berdebat. Elia yang naik daun itu pun jadi meme nasional. Untung bukan Tante Uti. Kalau Tante Uti udah habis dihujat masa itu. Seluruh alam menghujat dia. Tak apa-apa aja. Bukan gitu masalahnya. Nggak kebayang aku Tante Uti depan Dokter Richard. Ya, akulah yang datang kemudian. Bukan seorang duta, melainkan akulah dia. Apalah kata Dokter Richard. Ya, paling Dokter Richard bilang ini orang ODGJ semua nih nampaknya dari pihak sebelah nih kok ODGJ beda sama Muslim gitu kan. Muslim tuh jelasin terpelajar, benar-benar keren gitu kan. Bagaimana Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan tentang Islam, pandangan Islam tentang ekonomi dan sebagainya. Ini kalau yang sebelah kok halu semua gitu. Oh udah jangan ketawa lagi. Apa jadi Anda nih? Nggak kebayang aku kalau Luga Tambunan yang diundang Dokter Richard Lee atau si Torosaki, coba apalah gue jadinya dokter, langsung mualaf hari itu juga mungkin harusnya iya loh, bukan apa-apa loh. Bayangkanlah kau Julia, udah capek Subiatul menghujat, udah capek Saipudin kabur ke Amerika, udah capek si Kiamat menghujat, nggak terkenal mereka ya kan, lah Elia gitu kan yang baru muncul kemarin sore dia langsung diundang. Apa nggak sakit hati Mikana, coba kau bayangkan hati Mikana kan. Loh masalahnya kan dia tuh yang bikin dia terkenal bukan hanya pernyataan dia, tapi bentuk dia memang udah menjual. Kayak Pak Tarno orang. Penampilan menentukan loh. Yang lebih parah si HTD lah. Dia bilang siang pria, malam wanita. Sundel bolong dia bilang. Wah kurang ajar dia nih. Nggak tega aku ya Allah. Aku nggak kebayang kalau Mikana, menurut lu Mikana sakit hati nggak? Aku udah capek-capek ribuan yang nonton menjelaskan ketuhanan Yesus, kata dia kan bahwa Allah itu adalah Yesus. Kok aku nggak diundang gitu? Nggak sakit hati dia juga? Enggak, dia nggak masalah. Tapi donasi dia masih paling banyak. Kok tahu kau Jul? Loh dia masih bilang kok donasinya banyak kok. Banyak yang nawari dia. Kalau aku tuh feeling aku tuh emang udah ini ya dari dulu ya. Aku tuh emang agak beda lihat Bang Zuma dengan Pak Dondi dari dulu, memang dari waktu Ustadz Awan tuh ilmunya banyak, hanya beliau nggak konsisten. Kenapa? Beliau itu hilang-hilang timbul gitu kan. Tapi yang paling master itu dari dulu tuh memang Serdondi, karena Serdondi itu sudah punya menerjemahkan esi dakwah Indonesia. Dia sudah berkoneksi dengan
siapa Bro Hashim dan juga Bro Iya. yang dari luar. Jadi memang beliau tuh Muhammad sudah Izab. memang apa ya, memang jangkauan beliau tuh memang luas gitu. Memang orangnya tuh gercep sekali gitu dan konsisten. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, kalau kita lihat Bang Zuma juga, Bang Zuma ini kenapa Bang Zuma apa ya, bukan apa-apa ya, tidak tidak diundang ke Dokter Richard. Kalau menurut aku ya, pada Bang Zuma aku rasa pasti Dokter Richard tahu. Pasti, aku yakin itu. Orang udah Cuman kan nonton Bang kok. Zuma Ya udah nonton mhm, di video, iya, gimana Bang nggak Zuma tahu. kan keras, debatnya kan keras. Jadi mindsetnya artis-artis ini kan kayak Ratu Entok dulu tuh kan, mereka tuh dipikirnya tuh kayak kita yang duluan, tapi mereka nggak tahu kalau Bang Zuma itu ketika yang bertanya oten santun, Bang Zuma luar biasa gitu. Jadi ini sebenarnya apa, kalau aku lihatnya, untuk mengamankan di sisi nasional aja biar pemerintah atau pihak berwajib atau pihak-pihak di Indonesia ini nggak, dianggap nanti, timpang sebelah, yang pihak muslimnya yang dianggap menghujat kan yang dianggap menghujat kan aku, Bang Zuma, Yonatan Nandar kan. Tapi yang lain kan dianggap tidak menghujat. Nah, jadi kenapa kok penghujat Kristen diundang ke podcast kan? Mungkin gitu juga kali Jul, makanya mereka orang-orang yang itu ndak melirik Bang Zuma. Aku rasa pasti mereka kenal semua sama Bang Zuma gitu. Dan aku yakin mereka mendengarkan cuman karena Bang Zuma adalah orang yang keras dan berhadapan dengan penghujat seperti yang Bang Zuma bilang kemarin. Kalau semua orang seperti Pak Dondi, siapa yang menghadapi penghujat? Kita yang menghadapi penghujat gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu sih, tapi aku bangga sekali ya dengan kehadiran Elia itu membawa hikmah yang luar biasa buat agama Islam tentunya. Makin banyak yang mualaf gara-gara Elia. Masya Allah, terima kasih ya Allah telah menghadirkan Elia ke muka bumi ini dengan rambutnya yang model Pak Tarno kata orang-orang itu. Tapi bener loh orang yang bilang, bukan aku loh ya, astagfirullah. Aku cinta loh sama Elia by the way. Jul silakan Jul, dah Jul. Ada lagi yang mau Oke, sampaikan mungkin Jul? silakan. Kurasa udah cukup ya. Jadi di Ya, sini kalian bisa dengar bahwa Dr. Richard kecewa, tapi ya mau gimana lagi? Nggak mungkin iya, juga iya. disalahkan Elia ya, karena Elia juga pasti akan bilang, loh gara-gara kamu gua lebih babak belur gitu kan. Kalau lu nyalain gara-gara VN bocor, gimana nasib gua yang udah jadi meme nasional, yang sudah dihina sana sini, ya bahkan dibilang sudah diterol, banyak yang DM dia, banyak yang mungkin Hmm. chatting sama dia gitu kan, maki-maki dia. Ya itulah resiko dari Hmm. orang yang songong atau orang yang asal gedebrul ya. Oke, silakan Uni. Oh iya ya. Ya buat umat Islam yang ngancam-ngancam Elia nggak usah lah, nggak usah biarkanlah dia hidup. Toh dia hidup juga banyak manfaatnya bagi kita. Lagi pula kita tidak diajarkan untuk bersikap apa namanya ekstrim seperti itu. Dengar ya, penghujat Rasulullah itu memang pernah dulu diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah. Tapi ada kok penghujat Rasulullah yang tidak dibunuh. Lihat konteksnya lah. Kalau dia menghujat dan itu tidak merubah akidah orang banyak, ya biarkan saja. Dan itu pun narasi dia kan tidak ekstrim seperti kiamat Sopiatul tuh yang memang harusnya sudah ditangani secara ini oleh pihak berwajib. Ya, jadi artinya biarkanlah si Elia ini berkembang, guys. Kenapa? Dengan penjelasan dia semakin banyak orang jadi Islam. Aku aja bangga kalau ada orang Islam nonton Mikana loh. Senang aku lihat dia menjelaskan agamanya. Kenapa? Orang Islam di bawah itu cuma ketawa aja aku tengok. Jadi alhamdulillah sih, aku bersyukur aja gitu dengan adanya Elia, masya Allah. Gitu sih Jul. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi, semoga sehat selalu, masya Allah. Dr. Richard juga. Ada lagi Jul?